Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saudara sudah kembali ke channel YouTube kami. Oke sahabat Nur Hasanahku, kali ini saya akan membagikan kisah asal-usul Sunan Gunung Jati menikahi Nyai Mas Kawunganten, yaitu putri daripada Dipati Cangkuang, yang mana beliau murid Sunan Gunung Jati itu sendiri. Ini kisah selengkapnya asal-usul Dipati Cangkuang dulu. Abad ke-15, Cangkuang merupakan kerajaan bawahan Pajajaran. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Garut dan Kuningan sekarang. Pada masa Sunan Gunung Jati, Cangkuang diperintah oleh Ki Pucuklumun atau raja yang bernama Permadiputi. Orang Cirebon menyebutnya Ratu Dipati Cangkuang. Bukti sejarah eksistensi Cangkuang sebagai kerajaan adalah dengan ditemukannya candi Hindu di daerah itu. Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Candi Cangkuang. Sementara itu, Cangkuang pada zaman ini hanya sebuah desa yang masuk pada wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Meskipun Dipati Cangkuang ini merupakan seorang raja, akan tetapi rupanya beliau ini lain daripada yang lain. Beliau rela meninggalkan harta dan singgasananya hanya demi mencari petunjuk hidup. Sebab dalam mimpinya beliau mendapatkan wangsit bahwa jika sang raja ingin mendapat kebahagiaan hidup yang sejati, maka harus menemukan udang jantan dan udang betina yang sejodoh. Maka kemudian beliau pun berangkat bersama patihnya, Patih Kering namanya, untuk berkelana mencari udang sesuai petunjuk mimpinya. Hingga sampailah kemudian keduanya di Laut Cirebon. Kisah mengenai pengembaraan Raja Cangkuang untuk mencari sepasang udang jantan dan udang betina itu dikisahkan dalam naskah Martasinga. Mari kita simak kisah selanjutnya. Hai, jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Pada suatu ketika Sunan Gunung Jati bepergian ke tepi laut. Di sana beliau melihat Dipati Cangkuang bersama patihnya berada di atas perahu, terombang-ambing di atas laut. Keduanya berada di atas perahu sedang mencari apa yang dilihat sang Dipati dalam mimpinya. Sang Dipati dalam mimpinya menerima petunjuk yang mengatakan bahwa jika dia mendapatkan kebahagiaan hidup, dia harus mencari udang jantan dan udang betina yang sejodoh. Itulah mengapa sang raja dan patihnya terombang-ambing di atas lautan. Sudah lama keduanya mencari, akan tetapi belum juga memperoleh apa yang dicarinya. Walaupun telah membawa jala putar penangkap ikan, keduanya kemudian dipanggil oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lalu mereka turun dari perahunya dan keduanya menemui Sunan Gunung Jati. Kemudian menceritakan maksud mereka pada Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati pun lalu berkata, "Wahai Raja Cangkuang dan Ki Patih, sesungguhnya udang betina itu adalah Babu Dampul atau salah satu kerabat Sunan Gunung Jati. Dan yang dimaksud udang jantan itu adalah diriku sendiri. Janganlah tuan-tuan salah menafsirkan." Begitu penjelasan Sunan Gunung Jati.
Mendengar penjelasan demikian, Dipati Cangkuang kemudian bersedia mengikutinya. Kemudian Sunan Gunung Jati berkata padanya, "Pada kenyataannya tiada perbedaan antara mati dan hidup, makan dan minum ataupun menyandang kebesaran. Dalam setiap harinya kita hanya berupaya mencari dunia, padahal yang dicari itu hanya bersifat fana. Itulah kenyataan dunia." Mendengar kata-kata Sunan Gunung Jati demikian, air mata Dipati Cangkuang menetes. Hatinya tersentuh, ia ingin masuk agama Islam. Sang raja pun kemudian segera diajarkan kalimat syahadat. Sesudah Dipati Cangkuang menerima ajaran utama itu, Patih Kering pun kemudian ikrar masuk agama Islam. Setelah peristiwa itu, Dipati Cangkuang tidak kembali lagi ke Cangkuang menjadi raja. Beliau kemudian diganti namanya Pangeran Cerbon-Girang. Dipati Cangkuang pun bersyukur karena dengan demikian telah pulih kembali hubungan kekeluargaannya. Karena Dipati Cangkuang yang sesungguhnya bernama Permadiputi ini adalah putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Sedangkan Dipati Cangkuang sudah gembira karena di samping beliau dapat berkumpul dengan keponakannya, yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau juga kemudian dijadikan penguasa di Cerbon-Girang. Begitulah kisah mengenai Dipati Cangkuang, seorang raja dari tanah Garut yang rela meninggalkan tahta demi masuk agama Islam. Setelah beberapa lama tinggal di Banten, pada suatu hari datanglah Ratu Kerawang. Ratu Kerawang itu berkunjung kepada Sunan Gunung Jati yang kebetulan dalam kunjungan tersebut beliau membawa serta Nyai Mas Kawunganten yang kala itu sedang cantik-cantiknya. Pada kunjungan kala itu Ratu Karawang berniat masuk agama Islam di bawah bimbingan Sunan Gunung Jati. Melihat putri cantik yang datang bersama Ratu Kerawang, lalu Sunan Gunung Jati pun bertanya, "Wahai Ratu Kerawang, putri manakah yang datang bersamamu ini dan siapakah gerangan namanya? Di sini aku belum pernah melihatnya." Ratu Kerawang pun lalu menjawab, "Dia termasuk masih bibi hamba Gusti. Dia adalah putra Permadiputi yang menjadi raja di Cangkuang. Namanya Putri Kawunganten. Dia masih keturunan Pakuan Pajajaran, Gusti. Bila mana Baginda menghendaki, silahkan menyampaikannya pada Paman Permadiputi, murid tuan yang mencari udang sejodoh itu, Gusti." Maka untuk kemudian Arya Lumajang atau Pangeran Cakrabuana segera memanggil adiknya Permadiputi yang berada di Cerbon-Girang. Setibanya Permadiputi, lalu Sunan Gunung Jati berkata, "Paman, putrimu itu akan meminta keridoannya. Dia akan kuperistri dengan benar, Paman." Permintaan itu dijawab, "Silakan tuanku. Lagi pula bukankah anak ini dan juga hamba adalah tuan juga yang memilikinya?" Begitulah kisahnya. Dan pernikahannya Sunan Gunung Jati dengan Nyai Kawunganten dikaruniai keturunan yang bernama Ratu Winahon. Kemudian adik laki-lakinya yang diberi nama Pangeran Sabakingkin yang kemudian menjadi Sultan Banten. Adapun Ratu Winahon kelak diperistri oleh orang seberang yang bernama Pangeran Atas Angin yang berkedudukan di Jambu Karang. Dalam sejarah, Pangeran Sabakingkin ini mempunyai nama lain Pangeran Hasanuddin. Raja Banten inilah yang kemudian kelak menaklukkan Pajajaran, dibantu oleh anaknya yaitu Maulana Yusuf.
Adapun Putri Winahon kemudian mengikuti suaminya ke seberang, yaitu Kepulauan Sumatera di daerah yang disebut daerah atas angin atau Jambu Karang. Daerah tersebut sekarang identik dengan daerah Bengkulu. Ada juga yang mengatakan daerah Sumatera Barat, tepatnya di Minang. Itu saja video yang bisa saya bagikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.